Akhirnya energinya habis. Energi habis, energi buat ngebentuk otot kagak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ototnya nggak ada karena habis dipakai buat lari. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi di video kali ini gua akan ngebahas ya, kita akan diskusi nih ya, kita akan ngebahas 3 tips efektif kita ngebentuk otot ya. Kita ngebentuk otot yang ibaratnya yang kurus gitu kan, pengen berotot, pengen punya otot gitu kan, atau yang pengen ibaratnya kadar lemaknya di atas 20% kayak gini ya. Itu pengen ngebentuk otot. Ya, pengen badannya itu lebih ada ototnya terus kurus ya kan, tapi ada ototnya. Nah, di sini gue mau bagi-bagi nih, sekalian kita nanti lu bisa diskusi ya, lu bisa diskusi di kolom komen di bawah ya. Gue bakal ngebagi 3 tips gimana cara kita ngebentuk otot secara efektif tanpa kita ibaratnya ngebikin lemak tambah banyak. Jadi biasanya kalau lu pada denger-denger ya kan, biasanya kan pasti kalau kita mau ngebentuk otot kita harus ngelakuin yang namanya bulking, ya kan? Nah, gue juga dulu ngelakuin yang namanya bulking. Cuman dulu gue nggak ngerti bulking yang efektif tuh kayak gimana, sehingga gue makan ya makan aja ya kan, yang penting ada makanan di depan gue ya gue makan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti badan gue gede, itu simple. Otak-otak orang bego gitu ya. Nah, tapi akhirnya apa? Akhirnya pertama gue jadi gendut kayak gini, itu pertama. Kedua, yang gue bentuk adalah kebanyakan adalah kadar lemak. Karena apa? Karena ketika gue angkat beban, gue ngerasa ketika bebannya udah naik ya, beban angkatan yang gue naik itu gue ngerasa puas. Gue anggap bahwa yang naik itu adalah berat otot, padahal mah itu berat lemak. Padahal mah gue gerakannya masih salah, tapi angkatannya berat aja. Sehingga apa, kalau kita gerakannya salah ya, bentukannya salah, nanti ototnya yang kita tuju itu nggak tepat sasaran, kurang tepat sasarannya. Nah, jadi itu sebenarnya resiko atau bahaya kita ibaratnya bulking tanpa pemahaman yang benar ya, pemahaman yang tepat. Jadi di sini gue mau ngasih tahu 3 tips gimana cara kita ngebentuk otot tanpa ngebentuk lemak. Yang pertama, kita harus selalu perhatiin protein ya, selalu perhatiin konsumsi protein harian kita. Protein apa? Bukan protein nabati ya, bukan protein yang sumber dari kayak tempe gitu kan, dari kedelai sama tempe kan. Intinya sumber itu adalah yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah protein hewani. Kenapa? Karena protein hewani itu, contohnya misalnya steak ya, steak atau daging giling ya, yang biasa gue saranin ya untuk kita ngebentuk otot, ayam, dada, itu paha ya kan, itu kadar kalorinya itu rendah, tapi nutrisinya tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena karbohidratnya 0. Tapi kalau misalnya dari tempe, dari makanan-makanan sumber protein yang lain, itu kadar karbohidratnya itu tinggi, sehingga ya tadi proteinnya juga rendah. Oke, karena karbohidratnya tinggi, terus kalorinya juga tinggi banget. Nah, ketika kita memfokuskan makanan kita, ibaratnya 70% ya, 70% makanan di piring kita itu adalah protein hewani, kita bakalan susah untuk ngebentuk lemak. Kenapa? Karena pertama, ketika kita makan protein hewani, kita bakalan kenyang duluan. Kedua, protein harian kita akan cenderung cukup atau bahkan lebih kalau lo ngelakuin carnivore diet contohnya ya. Nah, sisanya 30% itu, 20% itu kita lemak hewani ya, kita konsumsi lemak hewani tujuannya untuk memenuhi kebutuhan testosteron kita ya kan. Terus yang kedua, supaya kita punya energi ya. Yang ketiga, supaya kita bisa memproses fat soluble vitamins, contohnya vitamin A, D, D3 ya, dan vitamin lain yang hanya bisa diproses oleh lemak. Oke, lemak hewani. Yang terakhir baru karbohidrat, itu 10%. Jadi nih, poin penting tuh gini, kita harus membedakan misalnya kalau lu yang ibaratnya kadar lemaknya di atas 20% ya, yang kayak gini. Kalau lu misalnya mau ngebentuk otot ya, tipsnya adalah ya, tips ngebentuk ototnya tanpa ngebentuk lemak, lu jangan sampai makan karbohidrat itu di atas 50 gram ya, ibaratnya jangan sampai kebanyakan. Karena apa? Nanti bakalan jadi lemak kalau kebanyakan karbohidratnya, kalau kadar lemak lu di atas 20% ini ya, yang kayak gini ya. Tapi kalau kadar lemak lu di bawah itu, di bawah 20%, di bawah 15%, dan lu masih baru ya, dan lu masih pemula, lu nggak masalah makan karbo, oke? Lu jangan ikutin carnivore diet, terus lu cardio segala macem. Ya lu carnivore diet boleh, tujuannya untuk sehat ya, untuk lu nggak punya masalah pencernaan segala macem, boleh. Tapi kalorinya juga harus tinggi, dari lemak, kalori dari lemak dan dari proteinnya juga harus cukup. Kalau nggak, ya lu bakalan lemes. Jadi itu saran gue untuk yang kurus ya. Kalau yang kurus nggak masalah karbohidratnya di atas 50 gram ya, tapi jangan sampai 300 gram juga ya, jangan sampai 200 gram juga. Karena ingat ya, kalau lu misalnya kurus di bawah 15% kayak gini dan masih pemula, masih kurus banget ya, karbohidrat itu lu pakai energinya atau kalorinya untuk ngebentuk otot, oke? Bukan ngebentuk lemak ya. Kalau kelebihan pasti ngebentuk lemak. Nah, kalau misalnya kadar lemak yang tadi yang di atas 20% ya, yang masih kadar lemaknya masih gendut ya, kayak kentung ya kan, itu lu jangan kebanyakan deh, di bawah 50 gram aja karbohidratnya, oke? Nah, poin terakhir dari pembahasan protein ini ya, kenapa kita harus memperhatikan protein ini ya, poin terakhirnya adalah setiap individu tuh beda-beda kebutuhan proteinnya, oke? Kalau gua, berat gua contohnya 63 ya, 65 gitu ya, jadi kebutuhan gua proteinnya hariannya itu adalah dikaliin 2, jadi berapa? Jadi 130 gram protein, oke? Jadi nanti kalau lu misalnya nge-google atau lu misalnya mau beli makanan gitu, kayak gua misalnya gua contohin ya, gua pribadi ya, gua google ya kan Google toko online ya, maksudnya beli makanan di website bokep ya.
Jadi Google di mana gitu kan, di Tokped atau di Shopee ya kan, Google daging giling. Nah kalau gua Google-nya daging giling yang kadar lemaknya 15%. Nah nanti ketika kita udah dapat tuh dagingnya, kita udah pesen, nanti kita cek kadar nutrisinya. Nanti tinggal cari aja ground beef yang fatnya 15%, terus ketik nutrition facts gitu ya. Nanti gue kasih tau caranya ya. Nanti lu bakalan dikasih data nih ya kan, berapa proteinnya, berapa lemaknya ya kan. Nanti lu sesuaiin kebutuhan protein lu sehari-hari. Kalau misalnya protein lu 130 gram juga sama kayak gue misalnya, ya lu konsumsinya berapa ratus gram daging giling. Jadi kayak gitu ya. Jadi ingat disesuaiin sama berat masing-masing. Tapi kalau lu misalnya berat banget gitu ya, jangan proteinnya juga kebanyakan. Kalau lu berat banget ya, mungkin 1,5 gram aja, 1,5 gram protein aja. Oke, tapi kalau kayak kita yang kurus-kurus ya kita harus 2 kali berat badan kita, jumlah kita mengkonsumsi proteinnya. Oke. Nah tips yang kedua adalah pola latihannya ya, pola latihan bebannya. Jangan sampai yang kentung-kentung ini kebalik ya. Yang kurus pengen kardio kebanyakan ya kan, main sepak bola, main bulu tangkis segala macam ya. Sering-sering dia gerak ya kan. Akhirnya energinya habis. Energi buat ngebentuk otot kagak ada. Akhirnya apa? Akhirnya ototnya nggak ada karena habis dipakai buat lari. Kalau perlu lu beli motor ya kan, tuh jangan kayak gua jalan gitu ya, atau gimana gitu ya, atau misalnya kayak orang-orang yang mau nurunin berat badan yang lain gitu ya, kemana-mana harus jalan supaya ngabisin energinya. Kalau misalnya lu kurus ya, pengen ngebentuk otot, jangan lu habisin kebanyakan di lompat tali misalnya ya kan, atau lu misalnya ngabisin kebanyakan di misalnya jangan deh, yang lain misalnya kan. Jadi kebanyakan yang kurus itu lu harus simpen energi untuk latihan beban, jangan kardio banyak-banyak. Kalau perlu nggak usah kardio, lu jalan aja lah, paling jalan kemana gitu ya, maksudnya jangan terlalu sering, jangan terlalu intens kardionya. Oke. Nah tapi kalau misalnya buat yang kadar lemak di atas 20%, kardio itu penting banget. Tujuannya apa? Tujuannya membakar energi yang kelebihan di badan kita, di pipi ya kan, di paha, di perut, di segala macam tubuh itu nanti lemaknya dipakai buat jadi energi. Jangan sampai kebalik. Nah jadi gitu ya. Jadi pola latihan buat yang kadar lemak di atas 20% yang kayak gini, itu setiap latihan beban ya. Kalau lu mau tahu program latihannya kayak gimana, lu bisa tonton video ini ya. Nah kalau misalnya lu setelah latihan beban, lu lakuin kardio, oke, di treadmill. Speednya itu 3-4 ya. 3-4, incline-nya itu 10-15. Kenapa? Supaya intensitasnya naik ya kan. Intensitasnya tuh ibaratnya tinggi sehingga kita ngebakar kalori lebih banyak lagi. Tapi jangan sampai lari ya. Kalau lari nanti kita mengubah sumber energi kita. Dari yang awalnya kita pakai lemak, kita malah pakai karbohidrat sebagai sumber energi. Dan kalau misalnya karbohidratnya udah habis, kita bakalan pakai protein. Nanti bakalan diubah tuh proteinnya jadi karbohidrat dengan proses apa? Dengan proses yang namanya gluconeogenesis ya. Jadi jangan lari pokoknya lu ya. Jadi kalau lu gendut pengen turunin berat badan, lu jalan aja di treadmill, oke? Kalau nggak ada treadmill, ya lu berangkat ke gym jalan misalnya, terus pulangnya lu jalan juga gitu, oke? Ya sekalian hemat gitu loh, biar lu nggak habis duitnya. Nah itu yang kedua ya. Nah tadi gue lupa yang pertama. Yang pertama itu jangan sampai salah, oke? Jangan sampai yang kurus ini makannya kebanyakan ya, makannya surplus kalori itu lebih dari 100-200 kalori gitu ya. Akhirnya kebalik posisinya. Yang kentung pengen kurus, yang kurus malah jadi kentung. Lu malah balik lagi ntar pengen jadi kurus ya kan, susah, malah ngabisin banyak waktu. Jadi saran gue, bulking buat yang kurus itu ya, jangan kebanyakan makannya, oke? Yang ketiga nih ya, yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus tidur yang cukup. Karena ketika kita tidur, di situ otot dibangun. Jadi ada 3 tahapan pembentukan otot ya. Jadi pada saat kita makan, itu otot kita dibuat ya. Pada saat kita juga latihan, itu ada muscle protein synthesis juga, ada stimulasi ya kan. Yang ketiga dari tidur yang paling banyak, karena tidur itu benar-benar kayak memperbaiki semua sel-sel otot yang kita udah rusak sehingga jadi gede lagi. Tapi ketika kita tidurnya itu ibaratnya nggak cukup ya, nggak 8 jam ya, kita bakalan ngebentuk otot nggak maksimal. Jadi ibaratnya kita ini ya, kita hidup aja, kita napas, kita beraktivitas itu udah naikin hormon kortisol kita ya, perlahan-lahan. Tapi kalau kita istirahat, hormon kortisol kita bakalan rendah sehingga kita bisa building muscle. Nah jadi tipsnya di sini ya, tipsnya tidur di sini adalah sebelum lu misalnya mau tidur 8 jam itu ya, misalnya lo tidur pengennya jam 10, dari jam 8 lu udah harus siap-siap, jam 8 malam siap-siap buat tidur, oke? Lu udah taruh HP, lu udah beres-beres segala macam, udah bersih-bersih ya kan. Jadi jam 8 tuh lu udah siap-siap, oke? Nah kenapa tidur itu penting? Lu bisa tonton ya nanti video gua ngebahas tidur di video-video selanjutnya. Sebenarnya tidur itu penting karena kita itu sebagai manusia ya, biji kita ya, testis kita itu bisa memproduksi testosteron kalau misalnya kita tidurnya cukup. Nanti kita bakalan bisa memproduksi testosteron yang paling banyak, yang paling maksimal. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa punya semangat untuk nge-gym sama sekali. Dan kita bakalan gampang sakit, gampang flu, kedua gampang sakit, maksudnya sendi-sendinya, sama gampang sakit kalau kita lagi nge-gym, lama sakitnya. Jadi segitu aja tips dari gua, tips gimana cara kita ngebentuk otot, 3 tips utama kan. Gimana cara kita ngebentuk otot tanpa kita ngebentuk lemak, atau kita ngebentuk lemak seminimal mungkin. Jadi pertama, kita harus perhatiin protein kita, protein hewani kita harus cukup juga hariannya, setiap hari harus cukup ya. Kedua, tadi pola latihan kita ya, pola latihan beban harus kayak gimana. Kalau misalnya buat yang kadar lemak di atas 20% kayak gimana. Kalau misalnya buat pemula dan kadar lemaknya masih rendah juga kayak gimana. Oke, yang ketiga, tidurnya harus cukup. Oke, sebenarnya ada lagi yang terakhir. Oke, yang keempat itu adalah manajemen stres ya. Kita jangan sampai kita ngelihat yang bikin kita stres, yang ngebikin hormon kortisol
kortisol kita naik. Nah misalnya ada berita ya kan yang bikin kita stres, jangan dihirauin ya kan, kita skip aja, skip. Misalnya pokoknya ada berita yang bikin kita stres, kita skip aja supaya nanti hormon kortisol kita nggak naik dan kita nggak stres. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Jangan lupa lu komen di bawah lu mau video apa dari gua dan diskusiin menurut lu tips apa nih. Misalnya gua ada yang miss ya kan, lu tahu nih ada tips baru nih kan, cara kita ngebentuk otot tanpa ngebentuk lemak, lu bisa langsung komen aja di bawah. Oke, see you in the next video, bye bye.